Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Ananda. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Ananda sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali pagi ini dengan Ibu Sisri pada pembelajaran kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia dan PPKN menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, penemuan yang mengubah dunia, muatan bahasa Indonesia. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Selanjutnya, teks eksplanasi terbagi 4, pengertian teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, bagian teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, Ananda, kita masuk ke fungsi teks eksplanasi. Berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Selanjutnya, bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas A. Pernyataan umum atau pembukaan, B. Deretan penjelasan atau isi, C. Penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, Ananda, bagian teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup yaitu kesimpulan berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Selanjutnya, perhatikan struktur dari teks eksplanasi berikut. James Watt, sang penemu mesin uap. Pada paragraf pertama, berisi pernyataan umum atau pembuka. Paragraf kedua, ketiga, deretan penjelas atau isi. Dan paragraf keempat, simpulan atau penutup. Dan selanjutnya menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh diagram yang dapat dibuat dari teks eksplanasi berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Dan judul teks diletakkan di tengah, kemudian disusun dengan paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Selanjutnya, ayo bacalah kembali teks berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Tulislah kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut ya Ananda semuanya. Selanjutnya Ananda, kita belajar muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Di sini terlihat anak pada gambar sedang belajar dengan nyaman di rumah. Nyaman saat belajar merupakan hak diperoleh di rumah. Selanjutnya di sini terlihat anak pada gambar sedang belajar bersama.
Belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak kita di sekolah. Selanjutnya, hak di sini terlihat warga sedang melakukan kegiatan kerja bakti bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak lingkungan. Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kedua, usia. Ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selanjutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang diperoleh sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Selanjutnya, kewajiban mematikan listrik sekelar saat listrik selesai digunakan. Hak kita adalah merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Selanjutnya, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang diragukan. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak dalam pemanfaatan listrik secara tanggung jawab, seperti tindakan yang dilakukan pada gambar mematikan televisi setelah menonton. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari sekarang ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.